Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, dan tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke anakku semuanya, pastikan kalian selalu mentaati dan menjalankan standar protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Oke anakku semuanya, sebelum kita lanjut pembelajarannya, yuk kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjutkan aja pembelajarannya. Kalau minggu yang kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal PTS dan sempat libur satu hari untuk memperingati hari Isra Mi'raj. Nah, sekarang kita bahas soal-soalnya. Untuk itu silakan siapkan catatannya dulu. Nah, tugas kalian nanti adalah mencatat soal dan jawaban yang betul dari pembahasan pada hari ini. Kenapa perlu kita bahas? Agar kalian tidak ragu, karena ada yang merasa jawabannya betul disalahkan, salah dibetulkan. Oke ya. Untuk catatan dan tulisan yang harus kamu buat untuk mengikuti pembahasan ini adalah kalian wajib menulis dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Ya, itu siapkan alat tulisnya, pulpen dan penghapus. Biasanya kalau menggunakan tipek atau stipo ya. Untuk yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran untuk mengikuti pembahasan soal-soal PTS. Oke ya, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita buka Google Classroom-nya. Kita pilih yang di kelas 5 ya. Saya pakai kelas 5A saja biar yang gampang, yang mudah, yang cepat ya. Kelas 5A. Kemudian kita masuk di menu tugas, kemudian pilihan tengah semester. Pilih di sini. Nah, ini soal-soalnya pilihan tengah semester. Pilihan tengah semester kelas 5A tahun ajaran 2020 tahun 2021. Yang pertama, kalian wajib mengisikan nomor dan nama siswa. Nah, kebetulan di sini Pak Rudi sudah inputkan nama Pak Rudi, saya pakai nama Pak Rudi sendiri aja. Kalau sudah, kemudian kamu diminta untuk mengisi fakta integritas atau satu pernyataan. Di situ tertulis ketik teks saya akan mengerjakan secara mandiri dan jujur. Kemarin ada yang mengetik itu sudah betul semua, tapi ada yang dijawab ya Pak, kemudian dijawab lagi iya, bukan itu maksudnya. Kalian ketik saya akan mengerjakan secara mandiri dan jujur. Boleh saja diketik, boleh disalin juga boleh. Nah, agar ada seperti ini, ada fakta integritas ini, tujuannya mengingatkan pada kalian semua bahwa kalian wajib mengerjakannya secara mandiri, dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian secara jujur, karena ini ulangan, tidak ada istilah ngerpek, buka buku, nyontek, tanya kanan kiri, WA kanan kiri, tidak ada. Harus secara jujur, tapi ingat, jujur itu adalah hebat. Oke ya, kita ketik pakai copy paste aja, kita blok, kemudian klik kanan, pilih salin. Kemudian tempel di sini. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, kita masuk pada menu soal. Pastikan setiap kali akan mengerjakan soal, baca dulu petunjuknya agar nanti tidak salah saat mengerjakan. Artinya prosedurnya tidak salah. Oke, sambil kita mengerjakan, kita siapkan juga program Microsoft Excel-nya ya, nanti sebagai ini untuk peragaannya agar kita mudah. Oh, kalau soal ini jawabannya secara prakteknya seperti ini juga. Oke, Excel-nya kita buka, kita siapkan, kita buka blank workbook. Ya, program Microsoft Excel sudah terbuka. Kita minimize dulu ya, nanti kalau waktu kita perlukan kita buka. Oke, kita masuk langsung ke soal nomor 1. Bagian terkecil dari tabel disebut dengan istilah ya, ada baris, sel, kolom, dan row. Ingat,
istilah tabel adalah bagian-bagian tabel, ada kolom, row, baris, kemudian row, baris sama sel, kolom, baris, kemudian ya ada 3 ya, sel, kolom, baris. Nah, bagian terkecilnya apa? Kita coba ingat-ingat. Apakah sih masing-masing arti dari baris, sel, kolom ini? Baris adalah bagian tabel yang berbentuk mendatar dengan diberi nama menggunakan angka. Sel, bagian tabel atau bagian terkecil dari tabel yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Kalau kolom adalah bagian tabel yang berbentuk tegak lurus dengan diberi nama menggunakan huruf. Kalau row sama istilahnya dengan baris. Jadi bagian terkecil dari tabel disebut dengan ya sel. Nah, mungkin kalian sempat ingat, Pak, kemarin saya baris sel tidak berurutan. Ya betul. Jadi untuk opsi jawaban itu dengan komputer sudah diajak. Jadi mungkin setiap anak suatu saat akan beda. Tapi jawaban yang betul, jawaban yang salah pasti sama. Oke, lanjut berikutnya, tanda operasi penghitungan pembagian pada Microsoft Excel ada ya. Untuk pembagian, kalau pembagian matematika pakai apa biasanya? Ya pakai garis datar ya. Ada yang menggunakan titik 2. Tapi kalau dengan menggunakan komputer atau Microsoft Excel, pembagiannya menggunakan tanda garis miring. Kalau ini plus untuk penjumlahan, ini asterik untuk perkalian. Nah, ini tidak terpakai. Jadi biasanya untuk rumus sampai dengan jawaban untuk pembagian adalah slash. Kemudian nomor 3, pengetikan rumus atau formula selalu diawali dengan tanda ya. Setiap pengetikan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Oke, perpindahan dari kolom kiri ke kolom kanan sebaiknya menggunakan tombol dari kiri ke kanan. Ada yang menggunakan tab, enter, backspace, panah ke kanan. Ya, pakai anak panah kanan bisa. Tapi yang betul adalah menggunakan tab. Ya, kenapa pakai tab? Coba kita peragakan ya. Jadi misalnya gini, ketika kita akan mengetik dari kolom atau sel A1, misalnya ketik angka 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 4, sorry 4 ya, bukan 3 lagi, 4, 5. Nah, kemudian berdasarkan kita menekan enter, harapannya kursor yang di sini atau sel aktif akan langsung berpindah di bagian sel A2. Coba kita tekan enter. Jadi kita pakai tab ya, tab. Nah, seperti ini. Kita tekan enter. Nah, maka jadinya akan langsung berada di baris berikutnya pada sel paling awal. Tapi kalau kita menggunakan panah kanan, coba kalian boleh peragakan. Ya, ini pakai panah kanan. Nah, kemudian kalau kita tekan enter, nah, ya pada baris terakhir, sel terakhir di baris berikutnya, maka kita harus kembalikan lagi. Maka untuk itu, untuk perpindahan dari kolom kiri ke kolom kanan sebaiknya menggunakan tombol tab. Oke, lanjut nomor 5. Di bawah ini adalah contoh tulisan rumus pembagian pada Microsoft Excel. Pembagian rumus pembagian atau contoh tulisan rumus pembagian. Ingat, pertama rumus selalu diawali tanda sama dengan. Nah, coba kita cari yang diawali tanda sama dengan yang mana. Nah, ini jawaban kedua dan keempat. Pembagian dengan menggunakan Microsoft Excel tandanya adalah tanda garis miring. Berarti ini jawabannya. Kali ini nggak ada garis, nggak ada tanda sama dengannya ya. Kali ini titik 2 kemudian sama dengan bukan. Kalau ini sama dengan kemudian titik 2 itu juga bukan. Yang betul adalah tanda sama dengan kemudian angka slash kemudian pembaginya. Oke, lanjut. Untuk berpindah dari baris atas ke baris bawah, nah, biasanya sama kalau di Microsoft Word dari atas ke bawah selalu menggunakan tombol enter. Oke, lanjut. Kalau backspace untuk menghapus, kalau tab untuk berpindah dari kiri ke kanan, panah ke bawah ya panah ke bawah, tapi sebaiknya gunakan tombol enter. Bagian tabel yang diberi nama dengan huruf ya sesuai dengan definisinya. Apa yang diberi dengan nama huruf? Nah, coba yang diberikan nama huruf adalah ini. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, sampai dengan dan seterusnya. Berarti yang diberikan dengan huruf adalah bagian tabel yang diberi nama dengan huruf adalah kolom. Kalau sel adalah namanya huruf dan angka. Kalau baris adalah angka. Nah, untuk memberikan nama, kalau tabel itu adalah kumpulan dari sel, kolom, dan baris. Jika pada name box tertulis A2, hal ini berarti kursor berada pada, nah
A2 berarti sel A2. Ada nggak di sel A2? Yang ada apa? A2, sel A. Nama sel A nggak ada. Kolom A. Nah, kolom A yang betul. Baris A enggak. Kalau baris itu menggunakan angka. Kalau sel menggunakan huruf dan angka. Oke, jika name box tertulis B2, maksudnya kursor berada. Yang menggunakan B2 apa biasanya? Nama apa yang menggunakan huruf dan angka? Ya, adalah sel B2. Bukan sel 2B, bukan kolom 2, bukan baris B. Lanjut. Jika kursor berada di sel B3, kita menekan tombol Enter 1 kali, maka kursor berpindah ke, coba ada di B3. Kita peragakan ya. B3 itu mana? B3. B kemudian ini 3. Tekan Enter 1 kali. Name box adalah ini. Maka ketika tekan Enter 1 kali, name boxnya akan berubah menjadi B4. Berarti kursor berpindah di sel A4. Cari sel A4. Sel B4 ini ya. Nah, sel B4 bukan A4 tapi B4. Jawaban yang pertama yang betul. Fungsi utama dari program Microsoft Excel. Nah, sesuai dengan istilahnya atau dari pengertian, Microsoft Excel adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah angka. Kalau menggambar kita bisa pakai pen, bukan membuat tabel. Kalau membuat tabel Microsoft Word pun bisa. Mengolah tabel juga bukan. Yang betul adalah mengolah angka. Untuk memberikan warna pada sel menggunakan perintah atau icon. Ada cell color, ada boarding color, ada font color. Yang betul adalah shading color. Kalau cell color tidak ada ya. Border color juga nggak ada. Font color untuk memberikan warna pada karakter. Oke, di bawah ini adalah bentuk formula rumus pemangkatan. Nah, kalau ini adalah pembagian, ini bukan. Kalau ini adalah perkalian. Yang betul adalah pemangkatan. Jawaban pertama. Lanjut berikutnya, tanda bintang lazim disebut ada minus. Minus itu berarti tanda kurang. Kemudian tanda asterik. Nah, jawaban itu adalah asterik. Bintang itu disebut dengan asterik kalau dalam bahasa Inggrisnya. Coba ketik bintang, orang Inggris tidak tahu. Please you press asterisk, maka akan mengetik tanda bintang kalau di Indonesia. Kalau dash apa? Dash adalah minus, underscore garis bawah. Jadi kalau misalnya underscore itu biasanya untuk alamat yang menggunakan spasi, karena di alamat tidak boleh menggunakan spasi, maka gunakan underscore. Oke, lanjut nomor 15. Tombol-tombol nomor terletak pada, tombol-tombol khusus angka. Kalau kalian lihat di keyboard di komputer, maka khusus angka ada di sebelah ya kanan. Bagian tabel yang ditandai dengan blok abu-abu yang di blok ini adalah ya karena mendatar. Bagian tabel yang berbentuk mendatar disebut dengan baris. Di bawah ini bentuk formula rumus perkalian. Nah, rumus masih ingat diawali dengan tanda apa? Tanda sama dengan. Tanda perkalian apa kalau menggunakan Excel? Tanda asterik atau tanda bintang. Maka jawabannya adalah urutan ketiga. Di bawah ini adalah aplikasi komunikasi secara tertulis. Maksudnya komunikasi secara tertulis kalian chatting. Dari 4 mana yang menggunakan untuk chatting? Aplikasinya, bukan alatnya. Kalau ini jelas alatnya ya, bukan. Kalau televisi bukan. Nah, jawaban yang benar adalah gambar apa ini? Ya, Telegram. Telegram, kemudian WhatsApp, Line, FB Messenger. Nah, itu bisa untuk komunikasi secara tertulis. Kali ini alatnya, bukan aplikasinya. Kali ini untuk Google Chrome. Short A to Z berfungsi untuk short A to Z, berarti A to Z. Coba kita praktekkan. Kita punya data seperti ini. Nah, apa ini maksudnya kira-kira? Kita gunakan A to Z. Nah, ini perintahnya. A to Z. Nah, berarti mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Itu fungsi dari soal itu tadi. Kita kembali ke Google Classroom. Nah, soal A to Z berfungsi untuk mengurutkan data dari kecil ke yang besar. A to Z atau smallest to largest, atau dulu ada istilah short ascending, mengurutkan dari data terkecil ke yang terbesar. Oke, lanjut. Icon yang ditandai dengan kotak merah berfungsi untuk tanda ini ya.
Apa fungsinya? Coba kita cek di sini. Di Microsoft Excel kita punya angka. Kita counting number format dulu. Nah, namanya adalah counting number format. Kalau kita klik ini apa fungsinya? Nah, kita beri angka misalnya. Nah, apa ini maksudnya? Tanda mata uang. Berarti counting number format, jawaban seperti ini tadi. Jawabannya betul adalah memberikan tanda mata uang, bukan dengan tanda dolar, bukan ya, bukan mengawali rumus juga bukan, mengurutkan kata yang juga bukan, memberikan tanda mata uang. Oke, nomor 21, icon yang ditandai dalam kotak merah berfungsi untuk ya, namanya apa? Ingat ya, koma style. Coba kita buat datanya, kita praktekkan. Kita punya data seperti ini. Tambahkan di atas dan kita blok, klik koma style, memberikan tanda pemisah ribuan. Oke, berarti memberikan tanda memisahkan desimal, bukan memisahkan, tak memberikan pemisah ribuan. Nah, jawabannya adalah ini, memberikan pemisah ribuan. Oke, lanjut nomor 22. Di bawah ini adalah fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh kecuali. Jadi yang di saat pandemi semacam ini yang bisa kita pakai, yang diizinkan yang mana? Karena ini adalah di bawah ini adalah pertanyaan, di bawah ini adalah fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh kecuali. Kali ini apa? Belajar kelompok belum boleh, tidak diizinkan karena apa? Rentan atau mudah nanti terjangkit atau terjadi penyebaran virus. Kali ini ya gambar Google Meet. Kali ini adalah classroom seperti yang bisa kita pakai. Kali ini kamu bisa menggunakan misalnya dari YouTube, kemudian dari program pembelajaran lewat televisi ini ya. Berarti jawaban yang betul adalah kecuali belajar kelompok. Ingat, kalian belum boleh diizinkan untuk belajar kelompok. Oke, lanjut nomor 23. Icon yang tandai dengan kotak merah disebut dengan counting number format. Coba kita cek apa betul namanya counting number format. Nah, ini ya. Counting number format. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 24. Perintah yang berfungsi untuk menggabungkan dan menengahkan dua sel atau lebih. Menggabungkan, bahasa Inggrisnya adalah merger. Menengahkan adalah center, berarti merger and center. Terakhir nomor 25, media sosial yang menggunakan informasi berupa gambar atau foto. Dan ini yang menggunakan gambar atau foto yang mana media sosial? Pasti kalian tahu jawabannya adalah opsi 2. Instagram, kali ini WhatsApp ya. Ini WhatsApp, kemudian ini adalah Telegram, kali ini adalah FB Messenger. Jawaban yang betul adalah Instagram. Oke, kalau sudah klik kirim. Nah, tinggal lihat skornya saja. Selamat, kamu telah mengerjakan soal penilaian tengah semester. Silakan periksa nilai yang telah kamu peroleh. Nilainya adalah ya, excellent, 100. Nah, ini soal-soal yang kamu jawab tadi adalah ini. Untuk lain kali kalian boleh print ini ya, soal-soal yang pernah kalian jawab dengan cara klik kanan, kemudian nanti kalian cetak besok kalau kita ujian lagi atau ulangan menggunakan Google Classroom atau menggunakan Google Form. Kemudian yang ini untuk nilai ini nantinya kalau ulangan bukan tugas yang ini, bukan tugas kali ini, tapi kalau ulangan nanti ini boleh kalian screenshot kemudian kirimkan ke menu tugas sebagai bukti, Pak, nilai saya ini. Kemudian baru dia akan tahu, oh ini berarti sudah mengerjakan. Oke ya, itu aja, mudah-mudahan tidak kesulitan dan tidak ada salah paham lagi, mana yang betul disalahkan, salah dibetulkan. Oke, kita menuju ke ruang utama. Ya, nada kesulitannya itu tadi ya, sudah kita bahas bareng-bareng soal-soalnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencatat, kemudian menulis dengan tulisan tegak bersambung soal dan jawaban yang betul saja. Ingat, menggunakan tulisan tegak bersambung soal dan jawaban yang betul nomor 1 sampai dengan 25. Kalau sudah, silakan catatannya difoto, kemudian kirim ke menu tugas. Seperti biasanya waktunya 1 minggu mulai dari sekarang.
Mudah-mudahan tidak kesulitan, dan saya tunggu tugas kalian semua. Dan berucapkan sukses untuk kalian. Pastikan selalu berdoa sebelum mulai kegiatan dan memuji kebesarannya setelah selesai kita melaksanakan aktivitas. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.